Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Geku, belajar fisika dan matematika di sini. Oke. Kali ini saya punya 15 soal ya, ada 15 soal tentang gerak vertikal, jatuh bebas vertikal ke atas ke bawah, kombinasinya nanti bagaimana ada di sini 15 soal ini ya. Terus ini saya ambilkan dari buku apa ya LKS apa Intan Pariwara nggak salah ya namanya. Oke. Oke, jadi siapkan peralatan tempurnya. Peralatan tempurnya apa? Pensil dan oret-oretannya nanti kita mikir bersama, kita coba kerjakan bersama ke 15 soal ini. Oke, siap kan? Langsung saja kita simak mulai dari yang pertama. Mulai dari yang pertama ya, kita di nomor 31, 31. Biar lebih luas saya copy saja di sheet berikutnya. Nah, ini ya. Biar lega nanti mengerjakannya. Oke, coba gimana ini, ayo. Iya, bisa di pause dulu kalau mau coba dikerjakan soalnya ya, silakan. Sebuah apa ini, benda jatuh bebas dari ketinggian. Nah, berarti apa keterangannya di sini, ada istilah jatuh bebas. Nah, kalau kita bicara jatuh bebas, kita langsung punya persepsi. Nanti saya sampaikan juga beberapa konsepnya biar bisa dipahami bersama. Kalau kita ngomong jatuh bebas berarti kan kita anggapannya V0-nya kan nol, kan itu langsung pluk ini gitu aja. Pluk. Gitu jatuh bebas. Dari ketinggian ini, ketinggian nolnya ini dari atas tanah. Jika G-nya ini, maka laju benda tepat menyentuh tanah berarti sampai di tanah. Gimana? Ini ada rumus cepatnya, teman-teman. Tapi nanti saja rumus cepatnya ya. Akar 2G halu kok jangan cuma ya nggak apa-apa, itu rumus cepatnya. Tapi dari mana sih dapatnya? Saya akan mencoba menjelaskan teman-teman agar tidak banyak menghafalkan, terlalu banyak menghafalkan. Ini ya, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas ke bawah itu pada dasarnya sama apa? GLBB. Oke, jadi jangan banyak tertipu istilah. Oke. Nah, sekarang gini, GLBB, kalau nanti GLBB itu punya tiga persamaan, tiga persamaannya apa? Iya, yang pertama apa? VT sama dengan V0 plus A dikali T. Oke, bener ya. S sama dengan V0 dikali T plus apa? Setengah A dikali T kuadrat. Oke, apalagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S 3 ini. Nah, sekarang dia akan berubah menjadi gerak, namanya gerak vertikal. Gerak vertikal istilahnya, gerak vertikal. Yang hanya terpengaruh gravitasi dan tidak ada gaya gesekan luar udaranya, tidak berpengaruh, maka nanti dia di sini tinggal dikonversi saja A-nya sama dengan minus G. Kenapa kok minus? Kita buat kesepakatan saja. Semua vektor yang arahnya ke atas kita kasih tanda positif. Semua vektor yang arahnya ke bawah kita kasih tanda negatif. Berarti gravitasi itu, percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Ke pusat bumi kan. Nah, berarti dia tandanya negatif, G-nya kan ke bawah, minus, maka dikasih tanda minus. Siap. Maka persamaan ini menjadi apa? VT ya, VT VY atau V0Y terserah lah gitu ya. V0 min GT jadinya gini. Kemudian S itu berarti S-nya nanti kalau kita bicara ketinggian, S itu sama dengan delta Y. Nah, perubahan posisi Y-nya, perubahan ketinggiannya kan gitu ya. S-nya diganti delta Y. V0 dikali T min setengah GT kuadrat jadinya gitu. A-nya minus G. VT kuadrat tetap aja, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2, A-nya ganti minus G, jadi min G, S-nya jadi apa? Delta Y, perubahan ketinggian. Nah, dengan ini saja teman-teman tinggal ngafalkan ini tok wes, nggak usah banyak ngafalkan rumus-rumus yang lain. Coba kita terapkan di gerak jatuh bebas ini ya. Coba kita terapkan. Oke, jatuh bebas berarti kan begini, dia dari ketinggian awal sini. Ini ketinggian awal berarti apa? Katakan ini adalah Y0-nya, ketinggian awal berapa itu? 62,5. Oke, berarti dia akan jatuh ke tanah sampai menyentuh tanah kan gitu. Berarti di sini ketinggian akhirnya, oke ya, sama dengan 0. Berarti di sini ada apa, Bro? Apa namanya? Delta Y ini tadi toh, ada delta Y. Deltanya berapa? Berarti ya Y akhir dikurangi Y awal, jangan kebalik. Delta itu kan perubahan yang akhir dikurangi perubahan yang awal, posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, berarti ini berapa itu? 0 dikurangi 62,5. Maka perubahan ketinggiannya nanti akan negatif gitu. Oke ya. Jadi ini negatif nanti. Coba kita terapkan. Terus ini ada keterangan jatuh bebas. Berarti tadi apa? Jatuh bebas V0-nya
0. Oke, siap. Kalau sudah kita punya data bahwa ada delta Y ini negatif negatif 62,5 dan apa tadi V0 yang 0 dan di sini kita ditanyakan VT nyampe tanah, maka kita tinggal pilih aja pakai persamaan yang mana bro, yang mana. Kita nggak punya T ya, T nya nggak ada, berarti yang mana, persamaan yang ketiga. Di persamaan ketiga kita akan punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dikali delta Y. Selesai. Wes toh. Ininya berapa? 0. VT nya ya VT kuadrat. Ditanyakan min 2G, G nya waduh, G nya ini, wah gimana nih, bulatkan saja, gampang, nanti kita cari nilai yang terdekat. Oke, terus ini delta Y nya berapa, delta Y nya delta Y nya minus minus berapa, 62,5. Udah selesai, selesai bro, selesai urusannya. Iya kan. Ini minus kan, minus jadinya positif kan, makanya nanti ini dikali ini 625 dikali 2 berapa, 625 itu 625 dikali 2 itu berapa, 05, aduh, 1250 ya, 1250, 1250 bener ya, 1250 ini VT kuadrat. Nah kalau ini sama, lihat kan ini VT itu kan sama dengan, jadi gini toh, bisa di VT sama dengan akar ini kan tinggal 2 dikali G delta H, 2 dikali G delta H atau delta Y, rumus cepat yang saya sampaikan tadi ini, bisa kan sama dari gerak mana, gerak vertikal. Oke, sudah, ini VT kuadrat, berarti VT nya bisa dicari, akar ini berapa, aduh berapa ini, 10 lebih 12 1 lalu 12 1 4, berarti berapa ini, 21250, dia akar berapa coba, dia akar saya hitung pakai kalkulator, coba hitung pakai kalkulator, akar 1250 berapa sih, 1250 di akar, waduh, nah 35, sekian, nah berarti ini 35, karena tadi kita bulatkan, kalau di 9,8 kan kita ngitungnya kepanjangan juga, kita pakai perkiraan aja 35 meter per second. Siap, ini udah ketemu, beres ya, jadi paham, nggak usah banyak menghafal. GLBB transformasi jadi gerak vertikal, gitu aja. Nanti kecepatan awalnya namanya gerak jatuh bebas, nggak usah banyak ngapalin rumus, karena kalau di sekolah biasanya dijelaskan GLBB sendiri, terus nanti gerak jatuh bebas sendiri, terus gerak vertikal ke atas sendiri, gerak vertikal ke bawah sendiri, banyak rumus, pusing aman ya kan. Oke, yuk. Lanjut lagi kemana ya, nggak jangan soal mas, yang mana, yang ini bro, nomor 32 ya. Oke, kita copy 32 jatuh bebas, kita sudah punya persamaan tadi ya, tinggal persamaannya. Sekarang kita ke 32, gimana bisa dikerjakan, silakan, mau di pause. Oke, lanjut. Ini saya mengerjakan juga langsung sekali ini saya kerjakan, jadi belum saya kerjakan sebelumnya, biar teman-teman juga berproses mikir sama saya. Sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas, sebutir kelapa yang tua jatuh bebas, wah ada keterangannya jatuh bebas, sudah selesai, berarti dia punya V0 nya 0 kan gitu ya. Dari pohon yang tingginya sekitar ini, dari pohon yang ketinggian ini, berarti dia punya ketinggian awal 15, berapa detik lama kira-kira kalau melayang di udara sampai mengenai tanah, berarti dia punya Y akhirnya 0. Nah berarti kita punya apa, dari sini nyampe tanah ini Y0, ini YT, berarti di sini ada delta Y kan tadi gitu. Nah kita diminta mencari apa ini, berapa detik lama kira-kira, berarti mencari apa, waktu, time. Nah kita menghubungkan saja persamaan antara kita punya V0 kemudian punya apa, punya delta Y, dan kita diminta mencari T. Persamaan mana yang mengandung delta Y, V0 sama T, persamaan yang mana tadi, kita lihat persamaan yang kedua ini loh bro, ya toh, ada V0 delta Y sama T, siap, masukin aja ke situ. Kita ambil persamaan yang kedua ya, berarti delta Y sama dengan V0 dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat, udah ya. Ini berapa ini, berarti delta Y nya kan 0, ini turun ke bawah ya, 0 dikurangi berapa, ketinggian awalnya 15, berarti minus 15, sudah selesai. Ini 0, V0 nya kan 0, berarti 0 min setengah dikali G nya 10 dikali T kuadrat, kita nggak tahu, mau dihitung G nya kuadrat, udah selesai. Oke. Nah kalau pakai rumus cepat, biar jadi rumus cepat gimana mas, jatuh bebas itu nyari T nya dari
dari apa atas sampai tanah. Nah itu kan bisa, berarti ini 0 berarti kan delta Y, ambil saja apa nanti delta Y nya kan berarti minus kan nilainya, oke sama dengan minus setengah GT kuadrat, berarti T nya kuadrat sama dengan 2 delta Y dibagi G. Nah sudah selesai, T nya sama dengan akar 2 delta Y per G. Nah itu oke. Atau ini kalau minnya mau dimasukkan belakangan juga bisa gini, sesuai dengan prinsip kaidah kita tadi. Kalau kita ngafalkan rumus yang di otak-atik itu cuma pada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau nanti misalkan berapa detik lama-lama kira-kira mencapai ketinggian sekian, nah, enggak sama rumusnya, enggak bisa pakai ini lagi. Kita harus pakai persamaan dasarnya ini. Oke, kembali lagi ke sini. Kita eksekusi pakai persamaan dasarnya ya, biar nggak terlalu banyak menghafal. Oke, sudah selesai itu siapa ini dikali ini. Dikali ini berarti kan jadi minus 30 sama dengan minus 10 T gitu ya. Atau ini dibagi ini kan jadi 5 ya sama saja lah. Intinya berarti kita dapatkan T kuadrat sama dengan 3. Berarti T nya sama dengan akar 3 second. Terus beres. Akar 3 second. Nah ya paham ya. 3 persamaan dasar gerak. Sekali belajar GLBB maka dapat gerak vertikal. Gerak jauh bebas, vertikal ke atas ke bawah bisa semua. Nanti sampai pada gerak parabola pasti tentu juga bisa. Oke, prinsipnya dipegang. 3 persamaan dasar. Ya iki harus sudah model-model begini, rumus-rumus cepat nanti akan berhamburan. Ini ya. Oke, benda P jatuh bebas pada ketinggian H di atas tanah dan benda Q. Ada dua benda loh ya, ini ada dua benda. Berarti ada benda P ya sama benda Q. Jatuh bebas semuanya, jatuh bebas pada ketinggian 4H dari tanah, satunya dari H. Oke, perbandingan kecepatan benda saat tiba di tanah. Oh, sama berarti ini masih dasar. Ini ada I1. Ini apa tadi? Benda P. Ini ketinggiannya adalah di sini Y, nolnya sama dengan H. Terus benda ini misalkan gini aja ya. Ini tapi kurang tinggi sebenarnya, tapi nggak apa. Ini Y0 nya benda Q, itu Y0 nya adalah 4 oke ya. Berarti kini di sini punya delta Y sama dengan minus H. Kalau di sini delta Y nya sama dengan minus 4H, karena di sini Y nya akhirnya YT nya sama dengan 0, sama-sama nyampe tanah. Udah ya, ini Y delta YP, ini delta YQ. Oke, sekarang berapa perbandingan kecepatan benda saat tiba di tanah? Perbandingan kecepatan benda saat tiba di tanah. Berarti kita pakai perbandingan persamaan yang kedua kan, bersama ketiga ya, sorry tadi ketiga apa, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dikali delta Y, karena kita punya delta Y saja datanya, sama V0 nya yang 0. Berarti kan gini, VT kuadrat itu kan sama dengan minus 2G delta Y. Oke, ini kita ambil. Nah, kita bandingkan saja, bandingin aja apa, VT nya punyanya apa, P dibanding VT nya punyanya Q, karena ini sama-sama kuadrat, sama dengan apa, VT kuadrat sama dengan apa, minus 2G kali delta Y nya P dibanding minus 2G kali delta Y nya Q. Lah sudah selesai, ini bisa dicoret, tinggal perbandingan itu saja. Wes beres toh. Ini berapa, ini delta YP nya, YP nya kan H min H, ini berarti min 4H. Coret tinggal seperempat ya. Berarti PT nya P per PT nya Q, kalau kita hilangkan kuadratnya kan berarti akar dari 1/4. Wes beres, berarti ini berapa, 1/2, 1 banding 2. Beres oh, gampang ya. Oke, kita ke yang keempat. Ya apa inilah, ini yang keempat ini, coba yang keempat C. Kok nah ini 34 berat, 34 berat ini. Yuk berat, ini berat 34. Tiga puluh empat berapa? Yuk, mana? Jika percepatan gravitasi ini dan suatu benda jatuh bebas dari ketinggian H, berarti dari ketinggian H berarti Y0 nya adalah H kan gitu ya. Oke, maka akan jatuh dengan laju tetap. Ini berarti salah, dia lajunya mesti dipercepat karena GLBB dipercepat ya, karena turun ke bawah sejalan dengan G nya kan.
jatuh 5 meter setiap sekonnya. 5 meter setiap sekonnya berarti apa itu? 5 meter tiap sekon, 5 meter tiap sekon, berarti kan 5 meter per sekon. Ini berarti apa? V-nya. V-nya berarti konstan 5 meter per sekon. Dia salah juga kan gitu. Memiliki laju 10 meter per sekon setelah 10 detik. Nah, ini baru kita cek. T-nya 10 detik, V-nya berapa kan gitu. Kita bisa ngitung VT sama dengan V0 min G dikali T kan gitu. V0-nya ini 0, berarti ini VT-nya saat 10 second itu sama dengan saat 10 second ya. Ini minus G, G-nya berapa? G-nya 10 dikali T-nya, T-nya 10 sama dengan minus 100 meter per second. Loh, kok minus mas? Arahnya ke bawah. Berarti kan dia gini, jatuh ke bawah. Setelah T-nya sama dengan 10 second, dia ada di sini kecepatannya. VT-nya ini kan sama dengan minus 100 meter per second. 100 meter per second. Minus arahnya ke bawah. Tadi kita sepakati di awal. Semua vektor ke atas positif, yang ke bawah negatif. Oke, berarti salah juga. Salah. Salah ini juga, salah. Percepatannya konstan jelas ini. A-nya kan sama dengan apa? A-nya tadi sama dengan minus G gravitasi 10 pembulatannya kan gitu. Arahnya ke bawah negatif. Berarti yang benar yang mana? Ya 4 tok ya. 4 tok. Wes, gitu toh. Oke, yuk lanjut. Saya 35 sekarang ya, 35. Nah, ini melempar bola vertikal. Kita ada penerapannya ini, coba set. 35 set ini ya, coba. Oke. Set ini, yuk. 35. Silakan. Berapa itu jawabannya? Bisa? Oke. Ali melempar bola vertikal ke atas, ya, vertikal ke atas dan kembali ke titik asal dalam waktu 4 sekon. Berarti kan gini logikanya. Set, dia dari sini dilempar vertikal ke atas, punya kecepatan awal pasti kan? Oke. Nyampe titik tertinggi dia berhenti sejenak, kemudian dia turun lagi ke bawah, kembali ke posisi asal. Nah, waktunya bolak-balik. Waktunya dari A ke titik B kembali ke A lagi, berarti waktunya dari A ke B ke A lagi dia butuh waktu berapa? 4 second. Berarti dari ini kan dia ketinggian awalnya adalah 0, ketinggian akhirnya juga akan 0 gitu maksudnya bro, secara fisikanya kan gitu. Maka kecepatan awal bola adalah, ya udah kita punya delta Y sama dengan 0, masukin aja yang ada data delta Y dan kita mau cari kecepatan awal. Berarti gimana? Ya ini toh. V delta Y sama dengan V0 dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat. Oke. Delta Y nya kan 0 min 0 V0 nya kita mau cari. T nya berapa? 4 second min setengah kali G ini 10, berarti setengahnya ini 5 kan, 5 dikali T nya 4 kuadrat. Oke, udah ketemu toh. Ini pindah ruas ke sini jadi berapa? 5 dikali 4 kuadrat sama dengan 4 V0 lagi 4 tak coret 1 set, berarti ketemu V0 nya 20 per sekon positif kan, berarti arahnya ke atas. 20 meter per second. Gampang. Set. Kita lihat. Lanjut nomor berapa ini? 36. Oke, biar tidak terlalu panjang ya. Kita lanjutkan di part yang kedua nanti. Nomor 36 sampai yang lanjutannya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hormat patuh pada orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat.